Ya, mari kita buka video ini dengan mengatakan Bahlil anjing. Ya, Langsung nembak tuh. Kesel Langsung banget gua. nembak. Kenapa? Nyari sel susah ya? Asli gue tadi ngantri Vivo ya, si biru. Akhirnya gue nemu karena emang Shell habis. Jadi nih di Caman tuh posisinya ini Shell, ini Vivo, ya kan? Itu Shell-nya sisain diesel, otomatis sisa Vivo dong. Ya. Padahal lurus dikit ada Pertamina sepi. Sepi banget. Shell, nah lo kalau pernah lihat antrian tanggal tua Pertamina di pompanya Pertalit, nah Vivo kayak gitu kondisinya, Oh iya? se-crowded itu. Motor sampai dibuka 4 jalur. Oh, tadinya sepi tuh padahal Vivo. Tapi emang bensinnya lebih better sih. Better. Jauh Better. lebih baik. Iya. Soalnya gua kemarin nyobain nih. Jadi gua baru kemarin ngerasainnya. 95 Pertamax Green sampah. Kenapa tuh, Yo? Motor gua langsung berebet. Itu Nggak Pada saat ngangkat. itu juga enggak ini, enggak berarti alergi, motor gua alergi. Gak apa-apa lagi pengen aja, lagi kesel aja soalnya. kesel ya. Heeh. Cura-cura Sama dikit. keselnya sama ternyata Robert Sanchez emang kayak Bahlil. Mirip. Ya, masih dukung Sanchez. Masih dukung Sanchez. yang bilang gue dukung Sanchez siapa sih? Dari muka lu kelihatan kalau lu nggak terima kesalahan itu dilimpahkan ke Sanchez. Oh, enggak, gue mau objektif. Apa? Salah Sanchez, salah. Salah Sanchez. Iya. Nah, kira-kira ya kalian bakal tahu sendirilah isi pembahasan kita di video kali ini. Sorry dulu, gue mau say sorry dulu, kita telat banget. Ya, telat banget ini, bahkan sampai dapat 3 pertandingan kita baru bikin video. Karena kemarin ada ya kesibukan kita masing-masing ya, karena emang kita masih pekerja ya. Semoga rezeki kita kayak perunggu. Amin. Ya, kalau tahu band perunggu kan masih ngantor tapi manggung jalan. Amin. Hanya kalau teman-teman kita mau rutin ya, bisa di Saurianya. Ya, itu. Bener gak? Betul, bisa, atau Super Thanks juga bisa. Super Kalau mau dukung Thanks. kita, biar tetap bisa konten reguler tanpa harus ngantor. Betul. Nah, Betul. itu ya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini nggak akan jauh-jauh dari 3 pertandingan yang udah lewat, yang sebenarnya walaupun di pertandingan ketiga setelah Munchen, setelah MU kita ketemu Lincoln. Gue pengen nyebutnya Luton terus ya. Lincoln ya. Walaupun tuh menang, tapi ugly win. Ya. Harusnya seri sih itu, mentok-mentok ya. Karena yang bisa gue anggap sebagai gol murni main bagus itu cuma golnya Udah note. Buranote. Nah, jadi kira-kira gitulah teman-teman ya. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Kita udahan dulu. Oh iya, salah. Bumper Maksudnya dong, kita bumper mulai ke bumper. Wanca, kita mau kita mau bahas langsung, kita rekap dari 3 pertandingan apa satu-satu. Lu Dik. Gua rekap aja kali ya. Iya. Lawan Munchen di video preview yang angkuh gue ya, teman-teman, gue minta maaf ya, keangkuhan gue bilang bisa menang Lu tipis. katanya mau minta maaf ke fans Munchen ya? Iya, minta maaf, ternyata jago. Maaf. Olise kakinya dilem. Iya, ternyata jago banget gitu. Dan ya sebenarnya dari 3 pertandingan kesalahan Chelsea itu sama sih, yo kalau menurut gua ya. Enggak dong, Sanchez kan udah 2 pertandingan, yang terakhir ada Philip kan, main Philip Jorgensen. Menurut gua Chelsea itu kalah sama Chelsea itu sendiri kalau menurut gua. Oh iya? Iya. Why? Dari 3 match itu ya, waktu itu sempat ngobrol sama Wanda juga ya, di luar off cam nih teman-teman. Ini beneran Wan? Abang ngaku, ntar dia Nggak tahu ngaku apa nih. dulu nih. Yang lu bilang kayak Masalah dalam keluargaan juga ngomong ke gue soalnya. enggak, kayak kalau Munchen tuh company udah tahu cara main Chelsea gitu. Oh, kantor tuh ya company. Vincent Company. Kompani. Vincent Kompany itu tinggal nunggu kesalahan Chelsea aja, dan memang tercipta di lawan Munchen. Terus di lawan MU kita mengulangi kesalahan yang sama, dan pelatih kita juga panic attack ya pas melakukan Kayak Gen substitute. Z ya? Iya. Kalau lawan MU tuh kayak panic attack, terus juga Kena GERD katanya kan? kena GERD. Aduh. Ke materi kemarin. Tapi maksud gua gini loh. Pas lawan Lincoln menang, tapi tetap kalau bukan Lincoln lawannya
Kayaknya kalah. Kayaknya kalah juga deh. Itu karena beda berapa level aja di bawah kita. Nggak bisa nge-close game si Lincoln-nya. Kalau bisa mah di-close. Karena terlalu banyak error ya. Terlalu Di banyak ya. error apalagi di sisi pertahanan teman-teman. Kalau teman-teman notice gitu. Kita harus Maresca harusnya udah tahu kalau pemain itu ada ability tertentu yang memang bisa dimanfaatkan. Ada ability yang memang dia tidak bisa dan tidak Harus usah dipaksakan. disembunyikan. Bukan disembunyikan, tapi tidak usah dipaksakan gitu. Contoh? Malo Gusto jadi invert. Oke. Itu jelas dari tahun lalu udah. Jatuhnya atraksi. Jatuhnya kayak arang sugeras. Jujur. Lari doang Lari tuh. gasing. Sugar Rice. Sugeras. Oh, udah Sugar Rice tadi. Maaf. Sugres. Kurang jelas Ini kenapa ya. sampahmu? Lu Iya sih meja taruh bawah dulu deh, Pak. Jelek banget. Ya kan bisa nanti yo itu. Gak apa-apa sengaja. Nah, kayak gitu satu contoh yo. Kedua, Nah, emang Cucurella sebagus itu apa sampai nggak ada backupnya dan Gerald Heto nggak bisa main dengan perannya Cucurella gitu. oke. Inverted maksud lo? Iya, inverted. Apa emang sebagus itu Cucurella? Kan jadi tanda tanya juga. Apakah Gerald Heto ternyata tipikalnya sama kayak Gusto? Kita juga belum bisa nilai sebenarnya karena balik lagi dia baru, masih muda juga. Belum dicoba lawan tim gede juga belum. Terus yang jelas nggak bisa dipaksakan adalah kayaknya Calobah dan Tosin ini udah mulai capek ya dalam tanda kutip ya. Dalam capek dan baru berasa di tiga match terakhir ini peran Colwill begitu penting dan vital ya di lini belakang. Udah sih kalau sisanya Enzo lagi so-so. Enzo yang di mid lapangan tengah, Enzo paling kelihatan sih. Enzo Fernandez tuh menurun banget di tahun ini. Entah kenapa ada apa juga. Terus ada beberapa isu juga dia sering ngomel-ngomel ke tim medis karena dia mengeluhkan kesehatannya pemain Chelsea dalam tanda kutip. Kenapa nih kok banyak yang cedera atau apakah treatmentnya ada yang beda gitu. Kita kan nggak tahu yang di belakang layar seperti apa. Sama yang paling top notch gue adalah ya gue udah bilang berkali-kali kalau kipernya Sanchez ya kita nggak kemana-mana. Dan terbukti di lawan MU segitukah kiper yang juara dunia dalam tanda kutip ngambil keputusan di menit 5 dan menekel seorang striker. Kayaknya kalau kita kebobolan 1 tapi tetap 11 lawan 11 kayaknya tetap pasti beda ceritanya sih. Itu dari gue sih recapnya. Ada beberapa notes gitu di poin-poin pemain juga. Kalau luan? Kan nunggu dia yang nanya. Oh iya mah. MC Gua langkahin juga. Udah ditanya Wan. Gue udah ngamut tanyanya. Lo gimana? Setuju? Udah selesai videonya kalau lu setuju. Oke, ini konteksnya kenapa gue pakai baju Ajax karena Nah iya kita nih, lu hari ini pakai baju Bang Johan. iya Johan Kasih Cruyff. lihat belakang dulu dong. Hah? Kasih lihat belakangnya dong. sulit. Oke. Nah, jadi kita ini syuting H+1 dari pengumuman Garuda Calling. Gue bingung juga nih. Masih main tanggal 9 Oktober tapi dari Garuda Callingnya dari sekarang. Nah, jadi merah, putih, berbau Belanda. Gitu maksudnya. Oh. Oke, next. Bahas tentang Chelsea. Justin. Justin Utrecht tuh kayaknya Utrecht. Gua ini mah kita ngomongin opini aja ya kan. Iya. Opini liar lah ya. Gue juga pengen teman-teman nanti bisa ngeluarin opininya lah. Iya Kita dong. diskusi ria nih. Iya boleh. Gue ngelihat nggak tahu kenapa page Champions of the World tuh kutukan gitu. Berat. Mulai berasa berat di game week ke-4 ke-5 karena kita udah masuk Liga Champion. Sisi paling beratnya adalah begini. Gua rasa beberapa pemain kita masih belum siap dengan titel juara dunia, itu satu. Alhasil ada beberapa pemain yang mungkin egonya terlalu besar. Contoh. Ya kalau contoh, gue ngomong secara general dulu. Yeah, sebut nama dong, sebut nama. Nanti Oke. sabar. Maksudnya adalah gini. Gue yakin Maresca itu adalah kayak taktik gitu kan. Dia tahu cara penyesuaian lawan si A gimana, si B gimana. Cuman beberapa pemain gue rasa ada yang merasa diri dia lebih besar daripada tim.
Nah, implikasinya adalah kalau ada pemain yang merasa lebih besar dari tim, alhasil keharmonisasian tim terganggu, Oke. ya kan? Harmonisasi terganggu, Gue pengen tahu nih arahnya artinya kemana nih. Maresca harus memenangkan ruang ganti lagi. Oke. Nah, karena Maresca ini gua ngerasa terganggu dengan beberapa pemain Oke. yang merasa lebih besar, ya kan? Alhasil strategi Chelsea nggak jalan sedemikian rupanya, Seperti seharusnya. seperti seharusnya gitu. Ah, Terjadi di match lawan Munchen. Itu kalau gue boleh bilang formasinya sama kayak waktu lawan PSG kita. Nyisir dari kanan, posisi Gusto sama Palmer itu sama. bahkan pengen bikin game bener-bener gaya main lah, bukan cuma strategi ya. Iya, Gaya mainnya pengen dibikin kayak waktu lawan PSG. benar. Tapi kita ngelihat di sini Kompany pinter kan. Dia nggak mau kayak PSG yang terbuai sama Chelsea. Dia akhirnya ngepres sayapnya. Ketika PSG itu mainnya vertikal, si Munchen menyesuaikan gitu kan. Dia sampai drop deep Harry Kane sampai ke tengah gitu. Gnabry sama iya benar, Gnabry sama Harry Kane bener ke bawah. Olise di kanan, di kirinya itu ada si pemain Munchen. Statistik. Gue lupa. Intinya tuh Kanan. wing kanan kirinya Munchen tuh memang dipakai buat ngepressing wing kita yang sebagaimana itu motor serangan gitu kan. Oke. Bener-bener tinggal tunggu waktu buat Chelsea bikin kesalahan. Nah, Oke. lawan MU gue ngelihat bahkan setelah kita main 10 lawan 10 itu banyak strategi banyak situasi di mana kalau Enzo ngasih through pass itu bisa tuh kita bikin gol. Cuman yang gue rasa kok nggak ada ke arah sana gitu kan. Dan ketika kita megang bola tuh lebih condong ke Chris James. panik gitu loh, kayak nggak tahu end produknya kemana. Oke. Nah gitu. Nah dan Maresca pun dari Cole Palmer bilang dia nggak satisfy sama strateginya Maresca, yang dimana kita tahu Palmer nih bisa dibilang good boy lah dari pelatih sebelumnya. Oke. Apalagi Maresca kan pernah ngelatih di zaman U23 City kan. Berarti sempat ketemu lah gitu, udah pernah ketemu. Iya, kok maksud gua Palmer sampai ngomong ngomong kayak gini gitu. Dan Enzo Fernandez juga marah-marah ke staff main. Ditambah lagi pemain yang dari Chelsea musim udah lama gitu. Contoh James. Ya bisa James. Bahkan Sanchez pun juga ketenangannya tuh kayak keganggu gitu loh. Oke. Gitu. Maksud gua, nah Sanchez ini lucunya adalah kalau misalkan melawan tim dari Manchester, itu suka maju-maju nggak penting. Waktu Ya. lawan City di Etihad itu, yang Haaland gol ngechip, itu dia ngapain maju gitu. Sama kayak waktu lawan Bemo gitu. Nah jadi konklusinya gue ngelihat bahwa ini ruang ganti Chelsea Sedang tidak baik-baik standar saja. aja. Gitu. Nah, pertanyaan gue simpel. Tadi lu bilang ada pemain yang mungkin ngerasa lebih besar dari klub. Hmm. Yang begitu yang bikin ganggu keharmonisan di dalam Iya. squad. Hmm. Siapa? Ya kalau bilang siapanya sih gue yakin lebih tahuan teman-teman nonton ya. Jangan enggak, lu siapa? Lu. Kenapa Ini lu kan lu langsung lempar? lu tadi bilang ini Kenapa opini. lu langsung lempar Lu ke tadi panas? lu udah klaim dari awal ini opini. Iya. Ya kan? Berarti Heeh. ini opini lu. Heeh. Gue makanya nanya sama lu, opini lu Menurut siapa? gue ya, Nah. menurut gue di sini Cole Palmer sih. Why? Cole Palmer. Ini gue akan kontra banget nih sama orang-orang. Cuman ada buktinya. Dia ngomong dia nggak satisfy sama strateginya Maresca. Ini gambarnya nih. Tuh. Nah, Respon sekarang itu. pertanyaan gua siapa yang bisa Hmm. satisfied dengan apa yang dilakukan sama Maresca Hmm. ketika panic attack yang dibilang Dika tadi itu kejadian waktu lawan MU. Oke. Karena Kalau- gini, kalau dari gue ini tadi opini lu, sekarang gua kasih opini gue. Hmm. Karena menurut gua ya, based on my experience di FIFA di FC 25 iya. Ketika pemain belakang gua kartu merah atau ketika gua kehilangan pemain di awal match di hari kapanpun lah, yang akan gua korbanin mungkin pemain di posisi nomor 10 Ya. dan gue milih untuk pakai false nine. Ya. Belakang nggak keganggu. Hmm. Mungkin serangan bakal alot. Halo. Cuma dengan kondisi kemarin Estevao ada, Hmm. Neto sehat walafiat, Joe Pedro Bugar. sebugar-bugarnya, ya kan? Dan Cole Palmer yang malah di situ disuin cedera. Kenapa nggak dari awal? Ketika Sanchez merah, Hmm. Palmer aja yang ditarik. Oh, oke.
Joe pengen itu dulu ya. Jopet mundur. Ya, Joe pengen itu dulu ya. Ah, Kenapa Palmer yang ditarik? ah. Waktu Sanchez merah itu Palmer belum cedera. Apapun alasannya, kenapa bukan ya udah tarik satu Gue pemain berharapnya, selesai. gue berharapnya bahkan Palmer nggak ditarik. Palmer tuh tadi karena dia cedera, groinnya kambuh gitu. Cuman kenapa si SDVW yang ditarik sama Neto? Nah itu emang question mark banget. Emang Nah, gue akuin. Nah, kayak ground, Tapi groundnya kan berarti kan walaupun groundnya bapak cederanya di situ belum kambuh pada saat itu. Cuma kan memang udah ada rekam jejak medis lah. Ya. Ya pasti yang hasilnya keluar Palmer belum 100%. Sebelum pertandingan itu pasti udah ada. Iya. Dan bisa aja kambuh ketika lo paksain main. Hmm. Maksud gua kenapa nggak itu udah jadiin alasan buat udah lo istirahat. Kalau ngambil sampelnya Mason MU, emang itu gue bisa bilang Maresca banyak ininya. Ya banyak missnya, banyak error kesalahan dalam mengatur taktik itu ya gue akuin. Cuman gue ngambilnya overall aja dari awal gitu. Gue ngerasa kayak lawan-lawannya. Nah gini, dengan Chelsea di titel juara dunia, lawan-lawannya pun yang kayak Fulham, Crystal Pengen banget Palace, ngalahin. pengen banget ngalahin dengan cara bermain pragmatis. Oke. Ya kan? Jadi maksud gue gini, Chelsea kalau misalkan diunggulkan itu menurut gue jadi beban sendiri gitu, beban moral sendiri gitu. Jadi Chelsea yang seharusnya memang tidak diunggulkan jadi ngerasa kayak besar kepala gitu. Oke, jadi yang ada di otak gua adalah kalau misalnya lu bilang ini karena ada satu pemain yang merasa Beberapa dirinya sih gua ada bilang. beberapa. Iya. Ya beberapa pemain yang ngerasa dirinya lebih besar dari klub dan akhirnya ngeganggu harmonisasi di dalam tim. Yang gua ambil malah ketika lu bilang kayak ya udah tim lain jadi lebih pede, lebih pengen, lebih apa ya, lebih kebakar lah ketika ketemu Chelsea, entah itu dengan cara apapun pragmatis apa segala macam. Tapi ini ya gua malah kayak dalam artian gue bener-bener kontra sama statement lu, melainkan gue ngeliatnya di sini adalah kesalahannya emang ada di Enzo Maresca, dimana dia yang nggak bisa, ya dia nggak bisa nampung, ya dia nggak sanggup nampung, mungkin itu status quo-nya dia sendiri sebagai pelatih tim yang punya gelar juara dunia. Muncrat tuh bang. Sorry. Atau jangan diludahin dong, nggak usah. Atau ya. Di sini memang bukan atau dan satu, lu punya status quo sebagai pelatih tim juara dunia dengan skuad yang masih sangat muda. Ya itu. Yang notabene nggak usah lu ngerasa lebih besar dari klub dengan state yang ada, dengan umur yang saat ini mereka pijak, itu otomatis ya ini udah pasti lah psikologi sama. Lagi menggebu-gebunya. Iya. Malah lagi gairah-gairahnya. Bahkan mungkin bisa ngalahin gairah lo sendiri sebagai pelatih. Nah itu. Dan akhirnya, nah di sini kan maksud gua adalah Enzo Maresca posisinya ini kan harusnya lebih besar dari mereka ini. Iya. Bersetan dengan nama klubnya di belakang ya. Siapapun itu di klub manapun itu kan harusnya posisinya ya udah. Nih ego mereka Enzo harus bisa begini nih. Gitu ya. Nah, I'm the boss. Cuma kan maksudnya bisa jadi harmonisasi itu tidak terjadi, yang malah jadi berantakan karena memang Marescanya ya udah malah begini. Ya. Yaudah Ketika anak-anaknya begitu. Nah, berarti lu mengiyakan bahwa anak-anaknya begitu. Anak-anaknya begitu karena apa? Masih Kenapa? muda. Satu, ya itu ada status tadi. Nah, itu dia makanya. Berarti kan bukan beberapa, kalau itu lu full squad, coy. Ya maksud gua orang ini berpengaruh loh, Mayo, maksudnya. Alpha sekali orang ini gitu loh. Katakanlah dia alpha, tapi dia alpha karena apa? Balik lagi. Nah, maksud gue gini, kalau emang lu sebagai pemain profesional gitu ya, ya lu top of mind lu masih mendengarkan pelatih gitu. Maksud gue, harus mengiyakan gitu. Iya. Maksud gue, ya ego pemain besar lu tuh ketika emang udah di depan pelatih lu ya lu kesampingkan dulu gitu. Ketika emang ada permasalahan, mungkin lu bisa one on one sama pelatih. Dan nanti tergantung pelatih mau nge-deliver ke lu nya gimana gitu. Nge-deliver ke squadnya gimana gitu kan. Cuman dari beberapa ya mungkin fakta kali ya yang gue temukan juga dan opini gue ambil kesimpulan bahwa ini Maresca sebenarnya lagi dikungkung dengan kebesaran dari timnya sendiri. Menurut gue dia kurang apa sih support dari para pemainnya, itu sih menurut gue. Maresca. Iya, jadi concern gue ke sana gitu. Kalau memang status quo-nya dia sebagai pelatih, kenapa dia harus mengharapkan support? Kenapa nggak dia yang nonjok pemainnya? Iya dong. Harusnya begitu. Harusnya pelatih di atas segalanya, Wan. Iyalah.
Ya maksud gue gini, ketika emang pemainnya nggak percaya sama si pelatih nih, Nah, gitu kan. Jadi faktor human faktornya pelatih mungkin ya menurut gue ya, dia nggak dapet support gitu loh dari pemainnya nggak kayak musim lalu, gitu. Menurut gue ya, karena ini faktornya ya tadi kita terlalu cepat juara dunia, kita terlalu cepat dapat exposure. Karena lagi-lagi kambing hitamnya itu gue selalu bilang media, sorry nih. iya itu pasti. Iya. Iya kan? Itu pasti. Bagaimana harga-harga iya, pemain harga naik, pemain naik, konflik di dalam tim juga gara-gara media. itu. Even kadang emang keceplosan dari pemainnya sendiri atau pelatihnya sendiri, atau Iya. staffnya sendiri. Heeh. Cuma maksud gue gini, kalau kita ngomongin pelatih yang capable buat Megang ruang ganti. gue bilang ya ini salah di Enzo. Kenapa? Karena gue bilang Diego Simeone ngelatih Morata, ngelatih Torres, ngelatih Godin, ngelatih Ya. Filipe Luis, ngelatih siapa lagi banyak. Luis Saul, Suarez. Suarez. Iya. Yang pada saat itu Costa. mungkin Suarez, ya Costa deh yang orang gila. Bisa Tapi ketika, dipegang. nah itu dari segi umur mungkin kayak selisih nggak beda jauh. Kalau ini kan jelas nih bapak sama anak coy. Kalau Enzo Maresca sama main Oh Chelsea. iya. Ya, Ini kasarnya lu masih bisa abang Enggak sama lah. adek. masih abang-abangan lah. Iya, enggak abang-abangan sih, lebih ke om lah ya, mungkin Oh, Pale. Iya, Pale. Ibunya apa? Kakek, Adeknya emak lo, adeknya Iya, emak lo iya, ketemu iya. lu masih om lah kasarnya. Iya, pakcik Tapi di kan gua, kalau iya. misalnya lu kayak gini Diego Godin sama Simeone, itu kan udah kayak abang adek. Ya, tapi mungkin- masih bisa pegang. Walaupun mungkin emang di gak sini- segede itu ya Diego Godin Iya, dalam artian. iya. Cuma maksud gua pengaruh Diego Godin di Atletico Pasti gede. itu gede Pasti banget. gede. Ya. Kapten. Even Juan Fran aja pasti gede Wan. Menurut gua kita nggak bisa apple to apple Diego Simeone sama Enzo. Pertama dari sisi lamanya. Iya. Simeone berapa tahun main di Atletico, Enzo mereka baru 2 tahun. Cuman gini, gue di sini pasti tidak akan mengcounter ini opini lu yo. Karena sekali lagi opini gue ini dari yang gue tahu dan lu dari yang lu tahu kan. Nah ini seru di sini sebenarnya jadi bahan diskusi. Jadi kalau emang lu merasa bahwa oh enggak Wan ini nggak gini, menurut gue ya juga bener. Cuman gue juga punya poin kayak gini, gitu. Ya benar. Ya walaupun sih gua. terlepas Atletico memang jarang angkat piala ya. Betul. Tim-tim bayangan lah. Sam. Walaupun ya mungkin ya runner up Liga Champions Zang, ya baik, dia beberapa baik. kali. Benar. Walaupun dia baik. begitu, Baik deh. tapi kita harus bilang Diego Simeone itu salah satu ya kenapa dia tidak dipecat-pecat tanpa gelar. Iya. Ya dia bisa kontrol itu. Ruang ganti ya. Itu dia. Ya emang menurut gua atribut pelatih zaman sekarang ya. Bentar lagi, lo emang fansnya Simeone aja ntar gitu. Iya, Emang bener. iya, emang iya. Emang dia suka banget sama Simeone. Emang gua Atletico parah. Tapi emang atribut yang harus dimiliki pelatih zaman sekarang ya, yo. Menurut gue juga, gue setuju makanya sama kalian berdua gitu. Yang satu tactical, dan yang kedua emang harus sekarang ruang ganti karena dengan harga pemain yang notabene-nya Iya. mahal-mahal. Lu ngerasa diri lu gini deh. aset. Iya, gini deh, contoh kecil. Kenapa ada pemain bernama Madueke gitu? Ini gue balik lagi ya contoh yang pernah main di Chelsea juga soalnya kan. Bisa segede itu karena dia udah dihargain Arsenal segitu. Sekitar kayak 50 juta kayak harga gue 50 juta deh. Kena scam tuh. ACL tuh. ACL dia akhirnya. Ya enggak, tapi lutut. Gue pengennya ACL. Lutut. Kalau bisa amputasi. Tapi aneh. Sumpah aneh banget. Kenapa? Dia masuk. Kita ngomong kayak Saka nggak main tuh, Oh, nggak iya. main. Nggak Saka nggak main. Terus Madueke nih cedera, Saka sembuh. Aneh. Aneh. Jujur aneh. Nanti berarti kalau Madueke sembuh Saka sakit lagi. Terus kemarin masalah Munchen, Nicolas Jackson bakal main nggak? Udah, Nicolas Jackson main. Macam Harry Kane nggak main. Nicolas Jackson main. Anjir, Nicolas Jackson main lagi. Gila ya omongan gue nih. Ya ini dia dah. Ya maksud gue itu balik lagi ke topik gitu. Ya Madueke aja merasa kayak gue dihargain value gue 50 juta nih. Berarti gue udah setara ya bisa dibilang entry level top player gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Pasti egonya makin gede lagi dan pelatih harus ya benar kata lu yo nunjukin I am the boss gitu. Ya iya itu harus Itu emang. harus. Makanya Harus ya. banget. Ini Kita baik lagi ya sepakat. teman-teman kenapa ini akhirnya kita kemana-mana nggak fokus ke match ya karena tadi emang ini udah kita rangkum 3 match yang jadinya opini kayak gini lah. Iya. Dan itu bakal jadi bola salju yang gede Cintaku kepadamu. Bisa nggak? Bisa Bisa diam? Saiful Jamil nggak? Bisa diam tidak? Bisa nggak diem nggak? Nah maksud gue bakal jadi bola salju yang kemana? Ini kalau gini terus ya
copot pasang player lagi dan gua Sooner nggak or mau. later. Sooner or later gua nggak mau copot pasang pemain secepat itu loh. Padahal sebenarnya kita tinggal butuh 2 posisi kan, defender sama Kiper. kiper. Hmm. Tapi ntar kalau misalnya sampai ada konflik-konflik Iya makanya Aneh, copot lagi. Nanti strikernya nggak cocok, bilang nggak cocok. Wingernya nggak cocok. Ah, gua nggak suka nih game main Enzo Maresca. Copot lagi. Maksud gua, udahlah Chelsea enough lah. Copot pasangnya tuh udah 2 tahun kemarin lah. Sekarang tuh udah harus nge-state ini loh formasi terbaik gua. Gua udah punya player. Emang kalau ada Ini puzzle-puzzle pakem. yang hilang ya udah tambah nanti di Januari. Heeh. Maksud gua kayak apa ya? Gua khawatirin itu ntar bakal ada copot pasang dan emang ya pasti nanti juga bakal ada opini di mana orang ngomong enggak bang, nggak sejauh itu kok, Nah, iya nggak makanya. sejauh itu, kita cuma emang rusak aja di summer transfer kemarin. Iya. Ya akhirnya ketika pemain-pemain yang udah kita plot sebagai andalan lah, dalam tanda kutip andalan, nggak ada. Ini baru 2 loh yang bener-bener nggak ada ya. Yang Kasarnya starting deh. Kalau Lavia kan kadang masih belum starting kan. Nah, dia sering kali jadi backup. Delap sama Colwill yang udah fix starter tuh pasti tuh 2 orang itu. Sekarang Walaupun masih ditambah ganti-gantian itu dua-duanya udah nggak ada. Sekarang ditambah satu Cole lagi. Palmer. Iya, Cole Palmer yang katanya absen. dikabarkan 3 sampai 6 minggu ya. Hmm. 3 sampai 6 minggu bakal absen. 2 bulan ya. Ya, hampir lah. sebulan setengah. Iya. Sebulan setengah. Ya udah balik lagi tuh, teman-teman boleh banget tambahin opininya yang tadi tuh. Emang apa sih yang bikin Chelsea di 3 pertandingan ke belakang nih kacau. Kacau. Dan sampai Enzo, apa sih yang dipikirin sama Enzo Maresca sampai lebih ngutamain Torik? Ah itu juga boleh dibahas dikit nggak ya? Karena maksud gua kemarin ya gol waktu lawan Lincoln juga menurut gua bukan pure insting or skill, ya udah emang pure luck. Pure lah. Dan ini gua kemarin sempat riset sih. Ini dari keseluruhan pelatih ya zaman sekarang ya. Cenderung pergantian pemain itu sama. Tahu nggak kenapa yuk? Karena di latihan juga nyobanya kayak gitu. Jadi gini, kenapa lu bertanya kan? Kenapa sih Torik lagi? Karena sih. Kenapa nggak Ata? Ada. Kenapa jadi ke situ ya? Maksud gua, lu lihat deh semua pelatih ya, hampir dari peringkat 1 sampai peringkat 20 IPL, pergantiannya hampir dibilang tanda kutip sama semua. Gua kan nonton tim lain lagi. Aduh, gua tuh riset akhirnya kenapa sih Torik gitu. Awalnya dari situ. Jadi pas latihan, Enzo Maresca anggap punya 3 game plan ABC gitu. A-nya yang kita tahu starting line up. 2-nya itu biasanya pemain kelelahan. Oke. C-nya itu udah kayak unggul, Oke. entah unggul position atau unggul shoot on target, unggul score. Itu 3. Jadi kalau misalnya kita lihat Torik masuknya menit selalu 80 atau 75. Nah, itu makanya teman-teman itu udah jadi game plan-nya Maresca yang temen lu ya? Ya. Iya, yang game plan Maresca yang emang susah dirubah ke depannya dan ya itu jeleknya sepak bola modern sekarang. Nah, ngikutin banget. ngikutin Buku banget, textbook. Sorry. Jadi textbook blueprint banget. Kayak blueprint banget. Blueprint banget karena udah sistem. Jatuhnya kayak teknik sipil. Iya. Nah, Jatuhnya jadi kayak bukan abstrak lagi nih sepak bola, tapi jadinya pasti gitu. Nah, jadi ilmu pasti. Iya, jadi ilmu pasti. Padahal kalau kita bisa nyesuain ya, maksud gua kayak lu make sense gak sih manusia seukuran Torik George diadu sama Maguire? Gue bukan masalah ukuran sih, mentalnya udah nggak ada. Enggak, bukan ya, katakanlah itu enggak dari ngomong fisik ya. Oh, fisik. Ya nggak make sense sebenarnya. Posisinya lawan MU menurut gua Mark Gue malah ya. Iya. Ya gue Garnacho sih harusnya, sayang banget. Iya, maksudnya enggak, kalau lu mau masukin striker Oh, daripada Torik George. Better Mark Gue. Yang disiapin di situ menurut gua bukan ya, karena maksud gua lu udah bawa Estevao, lu udah bawa Joe Pedro, lu udah bawa Pedro Neto yang mereka tuh speedster semua lah. Ya kan? Lu siapin, lu tahu nih lu kehilangan Delap. Iya. Yang flamboyan, Bola udara, duel atas. duel atasnya dapat, bisa jadi pemantul. Lu masukin Tyreek George. Yang di mana? Gue bilang pas lawan PLS ya. Di mana orang lari kanan, dia ikut ke kanan. Nah, orang lari latah Torik. Latah sumpah. Lu ada argumentasi nggak lu bahas itu? Argumentasi dimensi.
Iya. Apaan? Kenapa Torik? Oh itu. Nah. Ya itu murni ini aja sih, taktik. Simple ya. Udah dong nih. Karena ya dengan pola lu bakal main 3 hari sekali, itu mau nggak mau ya namanya kedalaman squad tuh pasti kan Harus dijaga baik-baik. iya. Bahkan itu bukan PR Chelsea doang sih, Dari hampir Amin 7 semua masalah tim. kita udah kehilangan tuh. Nah, Kedalaman squad itu udah kecongkel dikit, kehilangan jadi Caldwell. orang-orang Amin 7 lu bayangin. orang-orang yang nanya, yang bilang kayak Chelsea ngapain sih beli pemain banyak-banyak, emang mau juara, kebukti kan kita butuh tim yang banyak, emang jujur Tahun aja. lalu ya Iya. ada A B C tim. Kalau tapi mungkin gini ya, kenapa Torik di situ kan? Ya karena kita udah nggak punya pilihan lagi. Itu aja sih. Kemarin Jackson ya salah board kalau gue bilang sih. salah board ya. Harusnya nggak dilepas ya. Menurut gua. Mark Gu-nya aja udah tetap dipinjemin gitu. Ya. Jackson tahan sampai Januari paling nggak gitu maksud lo. Ya, oke lah. Ngomong sampai Januari. Ya. Ngomong dari semua opini-opini yang menyudutkan Maresca ya teman-teman. Dan kondisi Chelsea saat ini, Maresca stay or out. Aduh, berat guys. Berat, guys. Kecepatan sih gue tahu, kecepatan, cuma mungkin ada beberapa orang yang udah gerah. Gerah. Tapi ada juga orang-orang yang masih percaya. Luan. Gue sampai sekarang di posisi yang stay. Kenapa ya itu? Menurut gue biggest problemnya itu the concern of lack of concernnya itu bukan di Maresca kalau kata gue. Hanya di bagaimana kita belum bisa memanage ego pemain aja gitu. Dari kemarin kita sebagai yang dapat banyak exposure, dapat banyak perhatian dari sana sini gitu. Menurut gue ya, kita bisa menentukan Maresca in atau outnya itu, stay atau outnya itu setelah musim ini. Itu udah bisa ditentukan. Cuman gue tipe yang emang penyabar ya. Pochettino pun gue juga sebenarnya nggak mau dia cabut gitu kan. Zaman Conte pun juga gue rasa masih bisa gitu kan. Iya, Conte. Jauh juga tuh Conte tuh. Iya. Tuchel kali. Hah? Tuchel. Enggak, dari Conte. Kalau Graham Potter Graham Potter najis. Itu kan yang gantiin Tuchel. Apa? Gantiin Tuchel itu Graham Potter najis. Mau diganti cepet-cepet najis. 1 gol 1 bulan najis. Golnya bunuh diri lagi. Nggak, maksud gue tipe yang emang percaya proses gitu. Cuma kalau emang temen-temen yang pengen hasil cepet, ya out. Langsung ke penonton Gitu. dah, nggak usah gue ya. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Udah lah teman-teman, ke teman-teman aja lah. Gampang. Lu. Aduh anjing, gue aja pemain tuh nggak mau ganti nyet. Maksudnya gini loh teman-teman, pemain aja gue capek lepas pasang, serius. Apalagi pelatih. Dan kalau ganti siapa? Lu mau nyoba lagi yang baru? Dengan semua image yang tadi kita bilang, kalaupun out, lu tahu nggak ganti siapa? Gattuso. Aduh anjing. Siapa pemain berani lawan Gattuso? Ditonjok sih itu. Dar. Ditonjok. I'm not satisfied Kekerasan itu. with Enzo Maresca strategi. Siapa ngomong apa? Apa kalau Gattuso? I'm not satisfied with... Cabut pemainnya, gila. Nggak, gue nggak tahu sih teman-teman gitu. Kalau teman-teman mungkin ada, bang, lu nggak nonton bola, lu ada nih pelatih bagus, nah lu tolong di komen coba deh. mungkin. Gue sih udah bener-bener mentok nih. Eranya Pep udah semenjana, yang angkatan Pep ya, kayak Ancelotti, Jose Mourinho, Simeone, Iya, terus iya. siapa lagi sih? Zidane paling, tapi Zidane udah ke Prancis juga Dikit, Iya, gue dikit gara-gara lu ngomong Pep. Gue nggak nyangka kita nyampe juga di hari dimana seorang Pep Guardiola pakai strategi parkir bis. Iya. Wah gila sih. Iya. Tapi alasannya banyak juga tuh orang. Maksud gue, ya gue sedikit ngutip dari Ole ya. Kenapa kalau yang keluar dari Pep Guardiola tuh bener aja gitu kan? Giliran dari Chelsea dibilang parkir bis tuh hina, jijik, pragmatis, miskin gak seru, taktik, miskin taktik, entertain, entertain, Nir Pusara, gak seru gitu. Tapi kalau Pep kayak, oh iya karena City sudah mengunci kemenangan hampir 3 poin. 3 poin, Haaland jadi back, Tahu. teman-teman. enggak lah, tetap aja Kan ini gak seru. Tapi gini, kan ini mayoritas yo, suara mayoritas. tapi udah ada nih di salah satu rumah, ya judol nih buat ini,
sebuah rumah judi itu udah ada. Rumah rumah betting. Calon pengganti Maresca itu udah ada. Yang paling tinggi itu pelatihnya Bournemouth, Iraola. Irola. Iya, yang paling tinggi. Tapi bakal nyoba-nyoba lagi nggak sih Wan? Nih jadi ngomonginnya rada panjang nih pelatih. Sorry ya teman-teman Ya Jadi nggak usah panjang. panjangin, maksud gua Iya, siapanya maksud gua aja Sesimpel gitu. itu aja udah Ya, siapa, iya. udah siapa. Ya, enggak maksud gua itu nyoba-nyoba lagi Belum nggak bahas sih? Ballon d'Or, belum bahas preview maksud gua gitu. Iya, ini masih banyak nih Ballon d'Or belum dibahas. Lu kata tadi mau banyak bahas di Ballon Iya. d'Or. Lu janjinya panjangnya di Ballon d'Or lu. Nggak, gua bingung dia ngomong Enggak usah udah siapa udah. Nggak ada. Enggak ada ya udah, enggak ada ya udah. Udah enggak ada. Ya udah deh. Gua capek nih ngurusin ikan adek gua nih. 12 jam gua di luar. Ya udah gua pipis dulu ya. Jangan, emang lu rehan. Gue nyebut nama Listio Sigit, nyebut nama Bahlil gak disensor, nama Rehan ntar disensor sama dia nih. Rehan tit gitu. Rehan, Ya, di lanjut. ujung dong sensornya, udah kesebut namanya. Nah, ya, Han sehat Han. Main-mainan ketemu. Iya, sumpah berempat nih sama Rehan Iya. gila di podcast nih. Iya, apa Jadi kabar, kita Den? dibakar masa beneran. Apa kabar, Ada Den? Duduk digeruduk. Ada Dika, ada Rehan, lu, Yo, Han, lah, sama Waang. gua. Ih, pecah, meledak. Rumahnya Mas Adit. Jangan. Nah, udah ya kali ya. Gitu aja pokoknya nggak ada penggantinya tapi kalau dia masih ngikutin yang tadi statistika, Data banget. bulir statistika tadi yang dari rumah itu. Iya kan? Apaan sih nih? Itu yang tadi pelatih Oh, kalaupun jadi ganti, panjang lagi. kalaupun Ah. ganti. Nah, buat teman-teman gimana? Jadi salahnya Chelsea itu gimana? Opininya Wanda, opini gue, opini Dika gimana? Iya. Menurut kalian? Menurut kalian gimana? Kalian ada opini lagi apa enggak? Atau kalau misalnya pun kalian tim ternyata udah muak sama Maresca yang serem doang gitu kayak Dika. Kenapa? Serem lemes. Lah. Apa? Nggak usah dolar kuning Ya, nanti. dolar kuning udah. Ya, Ya. siapa gantinya? Gitu. Oke. Lanjut ke yang lagi seru, ya kan? Apa tuh? Yang sempat dibahas balik lagi sama junjungan kita. Nggak junjungan kita kan jadi kayak ceramah nggak? Sama rekan kita. Sama sesama pengamat Chelsea. Ya, yang sama-sama di selatan Jakarta juga. Dekat. Bang Ole Alatas yang ngebahas Ballon d'Or, yang bilang bahwasanya ya udah itu di Ballon d'Or udah kelihatan kalau misal cewek itu major trophy dikarenakan ada beberapa poin yang di situ yang dilihat adalah Chelsea ada di best club, Maresca ada di best manager, dan Cole Palmer ada di 10 besar urutan top 10 ya, ada di top 10 player of the year by Ballon d'Or. Lu ngeliatnya Untuk gimana? pemain yang nggak main di UCL. Untuk dan Iya, iya maksudnya kenapa gue bilang kan CWC-nya. Iya. Iya. Nah, padahal ya itu kalau kita ngelihat runut dari sejarah, lu menang UCL, lu menang Ballon d'Or. Hampir kayak gitu ya, walaupun ada beberapa case juga enggak. Iya. Gitu. Gimana menurut lo Ballon d'Or tahun ini? Sebelum masuk ke topik nih, Vini di mana, Bang? Gue dulu kali ya, kan Dika panjang katanya. Ya kan? Menurut gue Ballon d'Or itu nggak lebih dari ajang Pencarian bakat. sebutnya gimana ya? Silaturahmi gala dinner. Kayak ya ini kan Gathering perusahaan. lebih ke para media ya Oke. yang ngevote-nya gitu kan. Tapi kan ada Umumnya. kapten-kapten. Sama pelatih. Ya, oke, campur itu. Tadi itu emang Ballon d'Or itu adalah sebuah penghargaan dari majalah, gitu kan, Iya. majalah Prancis. La Gazette. Ya, Trubus. Trubus. lampu merah. Artinya gini, Tempo. gue bukan underestimate sama penghargaan Ballon d'Or gitu, walaupun banyak sekali konspirasinya gitu kan, Nggak, politiknya. tapi kan kita pernah bilang Ballon d'Or itu nggak penting. Ya, emang gak penting. Karena balik lagi Ballon d'Or itu ya udah siapa yang sering kesorot kamera Itu, itu yang menang. betul. Siapa Itu, yang sering jadi berita itu yang menang. boom. Itu Tapi kan Dembele nggak yang masuk berita banget. Kayaknya yang lebih sering masuk di TL Twitter ya tahun kemarin ya. TL Twitter terus masuk di media-media. Ya. Itu ada beberapa nama kayak Vini. Lamin satpam kantor gua. Tapi Yamal. nggak Yamal, nggak Yamal Lamin. juga jelek. Laminho namanya. Liminho. Ya, Lamin. Ya. Mbappe, Vini,
nama-nama yang agak indinya, VT-nya. Ya lu mesti ngeliat dulu dari tadi Vini, Mbappe gitu, mereka kan nggak juara Apapun. Champions League Lu Oke, juara apapun. gitu. Ya maksud gue yang top of mind kan Champions League kan. Hmm. Kalau Ousmane Dembele karena dia bisa dibilang bagaimana peran individunya yang bawa timnya bisa jadi juara penguasa Eropa gitu. Simple ya. Bukan double. Ditambah liga domestiknya. Itu sih no debat lah kalau Ousmane Dembele. Cuman perkara kayak gini. Kok Pedri nggak masuk 10 besar? Pedri ngapain? Ya kan? Goblok, Ada di 11 Goblok. gitu. Jago anjing tuh orang. Terus kayak Enggak tahun kemarin. Oh. Declan Rice yang 20 besar kenapa diagung-agungkan banget sama Premier League, apa dibikinin tweet khusus buat Declan Rice gitu kan. Maksud gue ya itu baik lagi nih, ini cuman media. mainan media dan exposure menurut gue. Jadi kayak tapi tanpa mengecilkan peran Ballon d'Or ya. Menurut gue jadi Ballon d'Or ini ya memang prestigious, cuma sekali lagi tidak akan impactful ke pemainnya secara long last gitu, karena gue pengennya sih Ballon d'Or itu yang udah juara nggak juara lagi gitu, pengennya gue ya gitu, karena menurut gue performa pemain itu dari tahun ke tahun kan naik turun gitu, jadi masih banyak loh yang lain-lainnya gitu. Contoh nih dari tahun 2012, 2021, 2022 kok yang juara Tidak ada yang masuk bahkan di 10 besar. 10 besar ada deh. ya. Gue ngambil sampelnya karena gampangnya Chelsea juara Liga Champions, kok yang juara bukan dari Chelsea, Nah, gampang gitu. udah aneh Kan? tuh. Aneh. Kalau emang pollingnya itu ngaruh dari prestasi kok nggak Ya. ada tuh. Nah itu yang ngebikin gue jadi sedikit inilah skeptis. 2021 tuh Skeptis. Modric malah yang dapet ya. 2019 Modric, Iya 2021 berarti sih. Messi, Oh Messi. Enggak bukan Messi, bukan. Belum Messi tau. Benzema. Yang Benzema pas juara ding 2022. Modric gak sih? Modric 2019. 2021 siapa ya? Kolup. Tata kita 2020 cek. kan nggak ada. Intinya 2012 si Messi yang Iya. dapat. Iya 2012 ya Messi. 2021 Messi benar. Messi Ya, yo. itu guys. Ya, baik lagi nggak ya. apa-apa. Ini penilaian gua kalau Oh iya kalian Messi ya? kalau kalian punya Kan gue bilang kita direbut Messi dua Padahal kali. dia belum juara dunia loh di tahun itu. ya itu Abis dia juara dunia makanya. kan yang Skeptis. Apa? Mamam 2021 ngapain dia ya? 2021. juara antar RT? Itu pasti PSG. Kayaknya lebih seru, lebih objektif FIFA Men's Player of the Jorginho Year yang menang kan. atau Puskas. Puskas lebih objektif Soalnya gue orang rasa. Malaysia pernah menang. Iya, tapi emang golnya keren coy. Iya. Harus diakuin kalau itu. Jadi gua nggak akan panjang Walaupun panjang dibantu lebar angin ya. Ya. Kenapa gua nggak begitu fokus terlalu. Lu benci Prancis kan? Nggak gitu. Nggak gitu. Lu benci Lu gitu. Macron kan? Lu benci banget ngeliat Macron mukanya kan? Macron. Iya. Ih, Makroni. Makaroni. Gue suka revolusi Prancis, mantap. Masa nama presiden kayak nama makanan Itali Ih. gitu lu bilang gitu. Mana tuh makanan tadi? Makroni. Macron. Macron juga ada Macron. kue. Macron yang kue. manis. Iya. Masa kue warna-warni? Pokoknya Masa lemper rata- doang. Masa ratatouille kata dia parah Hmm. banget. Tikus. Udah mulai aneh Masa, guys. masa pemain terbaik dunia ditentukan sama Kwasong? Parah banget dah. Anak muda. Nih gue jelasin. Kan gue malu tuan gua. Oh iya maaf. Coba Dembele gimana Orang Dembele? tua. Iya gimana? Gue jelasin soal Ballon d'Or sedikit ya. Tumbah dengerin, Bah. Iya, gue demen nih. Jadi gini. Nih buat teman-teman yang apa ya? Ada tuh menggurui gitu tuh. Ya, gimana? Kamera full ke dia dulu ya, kapan nyender. Jadi ketahuan ya kan gue ngomong. Jadi gini. Ballon d'Or Iya, belum kuat ini. Ya ngomong aja. Jadi teman-teman ya Ballon d'Or kenapa sih seenggak objektif itu gitu? Jadi kalau dilihat dari kalendernya itu tuh ngikutin di Kena dua kalender. Astagfirullahaladzim dipotong mulu. Gak enak kan dipotong jing. Gua nggak motong ya. Hari ini gua diam-diam ya. Kurang ajar. Oh, jangan sampai di playback kata Mas Adit. Jangan. Pokoknya dari kalender musimnya kan ngikutin dari yang tahun lalu kan, musim lalunya. Jadi misal 2019 kayak Modric yang juara, 2018-nya ditarik kan, dimana dia berhasil bawa Kroasia ke
semifinal, final, Final sorry, Piala Dunia. Piala Dunia dan juga juara champion Oke. di 2018. Itu make sense. Karena itu di situ make sense menurut gua. Iya, makanya kenapa Messi juara di 2012, 2011 yang dilihat. Ngapain dia? Juara Barkanya. Nah, 2021 ngapain dia? 2020-nya ngapain ya dia? Covid. Copa Amerika. Copa Amerika. Heeh. Copa Amerika dong, bener dong. 2022 yang menang siapa? Messi. Ngapain dia? Dunia. Anjing. Iya ya. Terus juara champion 2021 gak dianggap? Anggap. Ada Jorginho. Dulunya juara Euro 1. Satu juara Euro di Eropa, dia kasarnya dia Eropa, namatin Eropa di klub maupun di nasional tim. Iya. Sampai diganti. Messi cuma modal Copa Amerika. Langsung dibantah gini ya gue ya. Bukan football coming home, bukan football coming Rome. Aduh, sedap. Hari yang mantap. Coba Ya juga. FIFA gini deh. FIFA best kendor deh gue deh. FIFA best men's player of the year siapa? FIFA yang Jorginho. Kenapa dia gak menang Ballon d'Or juga? Ya voting. Ya pemilu aja bisa dikamuflase. Pemilu di negara lain, Iya, di Thailand maksudnya, kan. ya, Thailand. Uganda kan, Thailand. Lesotho kan. Iya. Ah. Sudamericana. Ada Maksud gue gini loh argumen teman-teman. lu gimana? Emang gini nih, jeleknya awards yang nggak punya pesaing gitu ya, dalam artian kompetitor, itu jeleknya gitu. Jadi dia tetap terlihat mewah walaupun udah banyak intrik-intrik nih di dalamnya, Wan. Maksud gua kayak intrik lebaynya Madrid nggak mau datang, sampai kemarin tuh Madrid tetap nggak mau datang loh ke acara Ballon d'Or gitu kan. Maksud gua lebay juga nih tim putih kan, sampai nggak mau datang gitu. Vini yang ngomong bakal lu nggak menangin gue nih tahun ini, gue bakal nunjukin 10 kali lipat. Buktinya mana ada tuh 10 kali lipat tahun ini, tahun lalu nggak ada gitu loh. Maksud gue jadi teman-teman gak usah berkecil hati. Mungkin emang karena ya gue juga secara psikologis kenapa ngomong Ballon d'Or nggak penting, karena pemain dari Chelsea dalam tanda kutip yang beneran main di Chelsea dan menang itu memang belum ada gitu. Nanti ketika ada yang menangkan Ballon d'Or dari Chelsea, ya mungkin beda cerita gitu. Maksud gue itu loh, itu yang pengen gue bahas, karena gue udah tahu kalian bakal bahas Ballon d'Or nggak penting. Sebenarnya subjektif itulah kenapa fans Madrid nganggap Ballon d'Or itu penting, karena Cristiano Ronaldo dari 5 Ballon d'Or 4-nya ya di Madrid gitu loh. Kalau tahun depan Delap tiba-tiba menang Ballon d'Or pun gue gak setuju. Ya lu Delap contohnya gila Ya aja udah lu. deh, Rhys James Estafao Tarik Jones. nggak mungkin kalau itu. Makin nggak mungkin, makin jauh. Gini deh, Palmer Paling sama Estafao paling. Palmer sama Caicedo deh. Caicedo masih mungkin. Caicedo, tapi kalau misalnya dia juara di regionalnya dia, Copa maybe America. Amerika make sense. Tapi kalau dia cuma buat Chelsea doang, menurut gua belum. Tetap dengan statement lu ya berdua ya, walaupun pemain Chelsea menang ya. Bahkan lebih layak Palmer kayaknya. Udah ada contohnya ya, yang juara regional sama juara di klub udah ada. Enggak, sebenarnya Nggak juara juga. Sebenarnya skema Ballon d'Or tuh sempat berubah-ubah kan. Dulu tuh dari 2001 ke 2000. Italia juara 2006 ya? 6. Apa 2002? 2006 ya? Dua Brazil. Dari 2001 sampai 2006. Itu tuh Ballon d'Or ada silver Ballon d'Or, ada bronze Ballon d'Or. Yang dimana itu lebih fair gitu. Dalam artian yang 1, 2, 3 tuh bakal dipilih secara prestasi dalam tanda kutip dan skillnya. Gitu loh maksud gua. Emang voting 1 sampai 10-nya 1 sampai 100-nya voting mungkin ya. Atau 1 sampai 50-nya voting. Tapi pemilihan 3 besarnya itu based on prestasi gitu. Yang dimana 2000 Ronaldinho 2005 itu Lampard silver Ballon d'Or. Oke. Maksud gue lebih fair kayak gitu. Coba dong orang-orang Perancis nih balikin lagi skemanya kayak gitu biar nggak terlalu abu-abu nih. Jadi fans-fans layar kaca kayak kita tuh nggak merasa dibohongin banget. Oke, gue bilang dulu ya. S'il vous plaît. Jangan. Oh, enggak usah. Ya udah. Maksud gue kayak gitu. Nih buat teman-teman yang belum tahu, dulu tuh ada silver Ballon d'Or sama bronze Ballon d'Or. Gitu. Itu kan yang didebatin juga pas Nedved menang Ballon d'Or kan. Angrinya
Angrinya Silver Ballon d'Or gitu. Pourquoi? Oui. Oui, ya. Oui. Oh, iya dong. oui. Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous? Comment allez-vous? Demam apa? Papa telepon. Si. Enggak. Yang simpelnya gini. Gimana? Ya, tuh 2, 3, 4, Di 5, miking kan 6. miking. Ya. Nih gue udah miking banget hari Lihat ini nih. Ballon d'Or kemarin. Hmm. Posisi namanya siapa? Atasnya Mbappe siapa ya? Donnarumma. PSG lagi tuh. Menurut gua, kalaupun emang mau dari kayak gitu skemanya, daripada Dembele, Donnarumma lebih deserve. Oh iya? Performanya di UCL gila. Bener stopper gila sih. Dan dia kapten kan? Subas. Enggak dong, Oh, kapten kapten baru kemarin ya, Gue balikin, baru pas Marquinhos gak main dia kapten. Gue balikin nih meja. Second kapten lah kasarnya gitu. Iya, second choice. Fish. Saya vice captain. Marquinhos ada nggak di situ? No. Yamal, 3-nya itu Vitinha, 4-nya itu Kalau kiper itu mengingatkan gue sama Ballon d'Or 2011. Itu ada Neuer. 13. 13 nih. Ada Neuer, ada Ronaldo, Ada Ribery. masih enggak Masih Neuer nggak menang tuh. Iya. Ronaldo tuh yang menang. Neuer loh. Neuer kagak Iya. menang Neuer. Ya susah sih, banyak perdebatan lah. Gue beropini Ballon d'Or juga. Ya gue bukan orang Prancis, nggak tahu. Gue nggak kerja di. Jadi dengan ini Studball minus Andika menyatakan bahwasannya kami tidak percaya kepada Ballon d'Or. Minus gua. Kan lu Mosi percaya? tidak percaya. Lu masih percaya sama Ballon Iya. d'Or? Ya, Kita terus lu percayanya menentukan pemain terbaik dari mana? kita Opini percayanya doang, biar jadi. FFI. FIFA Men's Player of the Year Udah nggak ada. adain lagi. Kita percayanya Piala Kayaknya lebih Citra. make sense itu hasilnya. Ya Sama pakai festival Globe Award aja yang di Arab. Festival Bandung. Lebih make sense. Kalau nggak ditentuin dari Royal Rumble habis itu. Iya. Roman Reigns. Jadi ada olahraga tambahan tuh Mas. Kayaknya mah pemain capek bener itu kayaknya ya. 10 pemain terbaik yang dianggap itu Di Royal terus Rumble. diadu Royal Rumble. Kalau 100. Ringnya muat juga Yang enggak. menang- yang Yang kan Royal Rumble kan satu-satu keluarnya. Bener. Cuman lama tuh 100. Terus pemain kayak aduh gua olahraga lain lagi nih Bang. Yang menang Deli sama Denburn tuh. Yang menang Cielini. Semua dediti semua. Aduh anjing gua udah capek. Lucu banget gue Cielini masih inget dia ngebanting Saka cuma kartu kuning anjing. Ya itu juga sih aneh. Ya udahlah. Terus Ballon d'Or udah, jadi ya udah teman-teman, lalu gimana sih Dembele tuh deserve nggak sih? Ya Ballon d'Or. Terus ya Palmer yang bahkan cuma kayaknya nggak masuk 3 besar ya. Pada akhirnya nggak masuk 3 besar tuh deserve kasih ada di situ. Ya. Ya Palmer kalau kita lihat kontribusinya di 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang ya. Dia walaupun baru menang CWC sama WCL, tapi kan dia nggendong setim lah. Dalam artian dia nggendong satu tim yang emang lagi terpuruk. Oke, sip. Terus kasarnya dia juga ya apa ya? Di satu itu gendong dan emang dia kayaknya emang media mukanya lagi ke dia semua gitu. Bahkan media yang nongol terus di sosmed, di media, di mana segala macam aja belum enggak. 3 besar pun enggak. Gitu. Oke. Rapinya malah. Rapinya ya. Rapinya ngapain? 5 ya. Nomor 5 dia. Dia nggak ngerjain apa? Rapi. Tapi Kertakes. tapi rapinya golnya GA-nya bagus sih. Emang bagus. Cuma maksud gua kan kalau kita ngomongin Ballon d'Or nggak terfokus dia main di La Liga doang dong harusnya. Ya dong. Andika gitu dong. Iya kan? Ya kan Dik. Kalau begitu ceritanya kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, Benar. Gue setuju lagi. nah. Jadi Preview. setuju gue. Benar. Karena lu setuju kita bahas preview lawan Brighton nih. Yo, masuk tuh. Masuk tuh. Serah gua bridgingnya. Menang tipis. Wah, gitu. Langsung Nggak ada analisa, menang tipis. Tipis kertas lu bilang. Hasil dulu dia baru analisa kan abis ini kan. Iya. Iya. Masih nggak paham gua lu. Tipis berapa ya? Kan gue bilang pas menang tipis, kok bisa? Nah, baru jelasin gitu. 54 juga tipis. Sebenarnya emang kita di sini pengennya sih syuting berdua doang, Dik. Udah nggak pengen gue ya. Oke lah. Kalau gitu. Ntar lu bikin konten yang sendiri yang soloan. Iya. Solo. Jadi kalau Jauh lu banget ke Solo. udah mendingan dua dah. Mending dua. Kok bisa? Brighton dari Malaga baru menang sekali. Oke. Tau nggak menang sama siapa? MU juga gitu. MU udah 2 kali. 2 kali malah.
MU 2 kali orang Burnley sama kita. Enggak, sebelum ketemu kita juga dia menang sekali. Oh iya betul. Kan dalam Malaga. Heeh. Enggak, maksud tanya siapa tuan gitu. Nah, siapa tuan? City. Oke. Terus Artinya Brighton ini pintar melihat celah dari lawannya. Lagi-lagi Fabian Hosler ini Jago. pelatih muda yang berbakit. yang sama Bang Adit, tuan Bang Adit. Heeh. Sama lu juga tuan lu. Enggak sih. Udah satu dia. Ayo salaman. Gue 100 juga anjing. Oh, lu. Seumuran sama Seumuran. Wander. Oh, maaf. Itu 32. Kurang aja. Ya intinya dia pintar nyari celah. Cuman gue ngelihat kalau misalkan Chelsea nanti bisa mematahkan atau mengunci gerakan dari Mitoma, itu kita udah 60% kemenangan di kita. Berarti tergantung Gusto ya semua itu. Iya. Atau James. Iya, tergantung Gusto Atau dan James. James. Bisa nggak buat berhentiin si ini. Nah, PR-nya adalah Brighton ini dari 3 laga itu dari pemain ininya, super sub-nya itu. Karena kemarin Sokap waktu tuh. ada kemarin O'Reilly jadi super sub waktu lawan City golin itu. Terus si Ayari ya. Guter Ayari juga. Tapi Ayari enggak. Bukan Guter. Siapa? Gregorino Ruter. Ruter ya. Ruter juga serem gitu. Gomez juga serem tuh. Ayari tuh kemarin mainnya full lawan Fulham. Enggak saya. Tottenham. Iya, Tottenham ya. Tuh. Jadi kalau di pertemuan terakhir deh, itu kan kita kalah 3-0. Gol Mitoma tuh wah gila sih. Dapat bola dari Verbruggen, ya kan? Ditahan sekali, capping, inverter ke tengah, nendang. Terus juga lagi-lagi 2 gol dari sebelah kanan, Yakuba Minteh lagi-lagi. Jadi posisinya adalah besok tuh bisa dibilang duel sayap. Wah, balik ke Elon Munchen dong, Wan. Balik ke Elon Munchen dong. Berarti kalau Munchen. Benar. Oh, Duel sayap. menarik. Jadi menurut gue ya Chelsea bisa tetap unggul. Masih bisa menang kalau misalnya kuncinya tadi di situ lah ya. Ya benar. Tapi kalau itu aja udah nggak bisa ditahan, berat. Ini berat. Dan Joao Pedro kalau bisa lu golin gawang mantan lu kayak golin gawang Fluminense. Terus lu selebrasi. Nggak perlu salah, nggak perlu pegangan, nggak perlu. Terus lu selebrasi. Iya. Selebrasinya naik ke papan iklan. Hah? Gini depan fansnya. Dipukul, Brighton. Iya. Mas, dipukul kayaknya Aku tuh. bahagia gitu. Ditarik, dihantam. Kayaknya udah kebaca tuh skenario dipukul. Aku bahagia gitu. Dipukul. Gitu. Oke, berarti udah 2-1 yang golin Joao Pedro sama Enzo Fernandez. Anjay. Brightonnya siapa? Brightonnya si itu Ruter. Ruter. dari tengah kan? Hmm? Dari tengah. Enggak ada kiper kita. Kita nggak ada kiper. Dari 16 meter. Dari depan kotak penalti. Oh, bisa. Dari situ gara-gara apa namanya? Rebound. Corner. Iya. Nah, rebound bola Offensive rebound. Offensive rebound. Iya. Nah, udah oke. Previewnya udah juga teman-teman semua. Nih belum nih. Pak Bambang belum nih, Pak Bambang. Mas Sigit gimana Mas Sigit? Masih gitu. Bapaknya Rekti. Jadi Fernando kalau gua pesimis banget ya buat menang. Kayaknya bakal jadi kekalahan ketiga Chelsea ini. Karena yang gua lihat Padahal baru kalah sekali. 3 dong Tiga kalau di dong, liga, kalau total nggak bukan di liga. No, kan di liga. Liga 1. Liga 1. Champion 1. Iya. 2. Nah, kenapa gue bisa bilang kalah? Karena itu balik lagi ke pemain yang kita compang-camping sih, yo sebenarnya yo. Kayak gembel tuh. Iya, compang-camping banget nih. Di lampu merah. Di lampu merah. Palmer nggak ada, terus juga Sanchez nggak ada. Ya Jorgensen kelamaan di bangku di bench juga kan. Kipernya bisa Sanchez bisa udah bisa main. Emang 1 match doang yuk? Iya, cuma doang. Bukannya 3? 1. Kan strike rate Cartuan? Ya coba aja nih lihat nih. Bisa main Sanchez bisa. Ya, tapi banyak balik lagi ke pemain yang 10 pemain tadi banyak yang compang-camping nih. Terus harmonisasi lini belakangnya belum ketemu-temu. Gue juga bingung kenapa selama ini ya buat tim yang sekelas Chelsea buat nemuin ramuan pasti ketika satu orang nggak ada. Ada satu yang belum dicoba. Acampong Caloba.
Itu bunuh diri sih. Itu sebenarnya dua-duanya kaki kanan sih. Gua ke Tosin Caloba juga kaki kanan dulu. Iya. Tapi mesti dicoba sih. Acemong kiri deh. Iya makanya harus dicoba sih tuh. Menarik juga bener kata Karyo. Cuman sedikit pesimis gua kali ini karena emang kayaknya bola saljunya bakal terus berlangsung hingga Maresca berani ganti formasi. Itu. Kalau di lawan Brighton dia berani ganti formasi walaupun kalah, nextnya pasti kita langsung balik ke track lagi. Dengan line up yang sekarang. Iya, formasi. walaupun Nggak, belum pernah pertanyaan gue punya ya dulu. Dengan line up yang sekarang, formasi yang cocok menurut lo apa selain yang sekarang? harus dicoba 4-4-2. Kalau enggak 4-1-4-1. Dua tuh siapa dua? Depan. Taruh aja Giu Jopet. sama Jopet. Kalau enggak Neto sama Jopet. Gittens enggak apa-apa main sama Stefao jadi sayap. Bukan lu benci bertemu Gittens? Ya gimana? Katanya ada Madueke-nya. Ya daripada enggak ada sayapnya. Siapa Garnacho? lagi? Ya boleh Garnacho juga dicoba. Jadi sayapnya gitu. Jadi kenapa 4-4-2? Karena gue pengen nih Enzo nih kelihatan nih nggak bisa lari nih. Taruh aja di AMF. Tapi dengan catatan dia udah punya dua opsi di depan nih, antara Neto atau Joao Pedro atau Giu Joao Pedro gitu. Jadi dua opsi itu kalau emang Fernandes tetap nggak works nih di posisi itu, ya udah deh Fernandes emang berarti dalam tanda kutip itu pemain yang tidak cocok balik lagi. Terus kalau 4-1 itu Fernandes tetap di CM dan Andre Santos main bareng. Jadi shadow-nya tuh yang benar-benar di depan 4 back-nya. Kayak gitu. Menurut gua harus dicoba itu. Jangan 4-3-3 mulu, maksud gua loh. 4-3-2-1. 4-3 iya 4-3-2-1 ya di atas kertas kan 4-3-2-1 tapi 4-2-3-1, sorry. nah, tapi di lapangan kan tetap 4-3-3 kan. gitu. Ya. Oh, mati. Ya maksud gua gitu harus berani ngambil langkah baru sih. Oksigen. Jangan oksigen itu Euro futsal. Ada fotonya kan? Jangan ditampilin Wanda. Anjing gue diempus. Tangan gue udah begini tadi. Kirim. Ya udah itu sih teman-teman. Jadi ya jangan berharap banyak lah lawan Brighton. Mas, foto oksigen ada gak sih? Foto oksigen? Ada kan? Oksigen Ada. ada yang cedera ACM. Ada Yang foto oksigen ada kan? diambil sama ininya Super Soccer ada. Ya gila. Minta. Gue mau pas dia pas batuk-batuk ini mukanya dia tuh fotonya dikit. Lucu sumpah. Kasihan Mas Adit. Oh cuma nempel foto doang Mas, gak apa-apa kan yang penting lucu kan Mas ya? Kok bisa giliran gua Mas? Itu lucu banget anjir. Lu batuk nih. Gitu. Itu sih, paling itu sih prediksi gua. Kalau lu yuk, Gua satu hal yang gue pengen banget ngeliat dari Chelsea sekarang adalah sebenarnya bisa menang. Ya. Estevao sama Pedro Neto jangan main bareng dulu. Kirinya taruh Garnacho. Estevao Full dari awal. Estevao sama Garnacho. Enggak. Neto. Oh. Neto. Gila, terbang-terbang dong tuh. Asli. Ya kan? Kenceng-kenceng. Jopet Oh. tengah, kanan Neto, kiri Garnacho. Enggak ada crossing tapi Kungfu hustle tuh. Kungfu hustle tuh, kita nonton Kungfu hustle sumpah. Keping Iya, caping shoot ya kan? Ya. Tapi asik tuh, harusnya Asik. Harusnya antara ide Karyo atau ide gua lumayan asik tuh. dengan catatan itu bisa menang dengan posisi pemain depan kayak gitu kalau tengahnya kita bisa bener-bener nguasain. Iya. Karena belakang udah usah diharapin. Ya, kita pasti bakal ngelihat Chelsea kebobolan banyak sih. Karena depannya udah terlalu eksplosif kalau misalnya mainnya kayak gitu. Ya, betul, setuju. Balik ke zaman Pochet berarti itu. Tapi emang gua ya gimana makanya waktu itu terakhir gua nge-tweet gua nggak mau nge-tweet Neto dan Estevao. Iya. Tapi Pedro dan Willian. Nah, Karena ya dua-duanya memang ya udah layak gitu. ya. Dah. Dah. Sampai situ dulu karena anjing masuk jam 6. 6 pagi kan. Iya. Ini udah jam 1. Iya. Pulang setengah 2. Nyampe kosan jam 2:30. Tuh lihat teman-teman perjuangan Karyo. Makanya kasihan. Tidurnya kapan? Di sini aja sih Ruditnya. Nggak mau. Ya udah. Ya udah gitu dulu teman-teman ya karena gitu teman-teman. Jadi gitu dulu kira-kira ya kalau misalnya buat teman-teman kantor gue yang nonton kalau misalnya hari Jumat gue nggak masuk kalian tahu alasannya apa? Iya. Karena sekarang nih ini nggak bohong ini jam 1:00:53 coy. 00:53. Ya.
Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton sampai akhir ya. Thank you, Ternyata thank you. durasinya bakal panjang juga karena ya ada beberapa perdebatan bodoh yang harus didebatin. Karena emang Dika bego aja sih, ngapain sih percaya Ballon d'Or sih menurut gue ya. Aneh ya. Tahu. Nggak ada. Ada Rehan. Minggu depan itu tanggal Ada Rehan. di video minggu depan itu kita bakalan seru sih karena big match kan. Big match. Karena menjelang big match lawan Liverpool. Kita bakal review Chelsea Benfica. Iya, bakal ada Chelsea Benfica juga. Jadi buat teman-teman ya mungkin kalau video ini kelamaan, sorry banget ya. Ya seperti biasa sih, dulu kita video sejam udah biasa lah ya. Iya. Ya. Karena emang basicnya 3 bacot. Jadi terus thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Thank you juga yang udah subscribe, like, comment, and share. Ya thank you banget yang udah setia nontonin Football dari awal sampai akhir. Nonton dengan durasi yang panjang dan udah belain kita kalau lagi diserang sama netizen yang sotoy. Ya. Terima Tapi kasih. karena emang gue lihat emang tipikal netizen Indonesia tuh kayak gitu tau. Ngatur aja hidupnya. Ngatur ya. Mau di konten siapapun. Semuanya ya. Coba dulu kalau lihat konten-konten podcast, Bang undang sini, undang ini sih. Iya. Ya lu siapa bapaknya podcaster kan enggak gitu ya. Jadi buat lu yang masih coba buat komen ngatur-ngatur ya percuma enggak bakal dengerin ya. Kecuali Jadi lu Saweria. enggak, sorry juga kalau misalnya ngaturnya aneh. Tapi 5 juta, 5 juta. nurut ya. Ntar dulu dong. 10 juta gitu. Enggak gue murah. Murah ya. 5 juta lagi ya. Lumayan buat beli monitor. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton sampai akhir, thank you udah subscribe, like, comment, dan share ya. Thank you banget yang udah ngingetin gua tadi Bang Badai ya. Bang Badai ada orang CS Jakarta, inian. Yang udah ngingetin bosnya, Bang itu Football IG-nya kehack ya. Wah, iya. Tapi udah aman teman-teman, Aman, alhamdulillah aman. udah diamanin untuk IG-nya Football. Jadi jangan lupa di-follow IG-nya Football. Jangan lupa di-follow IG-nya Mas Aditya Panca. Jangan lupa di-follow juga Wonderbill. One Rebel. Iya, ribut IG lu, Tahu. kayak alay. Ada juga IG-nya Dika Padilla dan IG-nya Dani Waskita ya. Jadi boleh banget teman-teman di-follow. Biar kalian makin akrab Betul. sama Dika. Kalau gua nggak mau akrab sama orang, gua sombong orangnya. Cool. Enggak. Brengsek aja sih. Ya, see you next video. Gua cabut, Karya cabut. Wanda cabut. Dika Saweria cabut. Anjing murah banget nih orang. Emang. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Bye. Dah. Kok Bahlil bisa bego banget ya? Bahlil. Kesel gak sih lu sama Bahlil? Misal. Jelek. Ini enggak di-cut-cut nih. Jelek. Blow on. Iya. Tapi Bahlil jelek banget. Kayak monyet. Enggak.